Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Mobil Horor. Bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, like, share, dan komennya agar video ini semakin maju dan kita menjadi lebih semangat lagi. Malam ini Cak Satem akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya, entah gimana kejadian tersebut. Monggo Cak Satem dimulai. Mungkin sebelumnya ya, mungkin dari Mas Yosan kira-kira mungkin kalau ada pengalaman horor bisa diceritakan dari Mas Yosan, entah itu walaupun nggak pengalaman pribadi, Mas Yosan dapat cerita dari Pak D-nya, Pak L-nya, saudaranya. Jadi penonton biar nggak bosen dengerin saya terus, ada Mas Yosan bisa menceritakan cerita orang lain, nggak apa-apa, nggak harus ceritanya Mas Yosan sendiri yang mengalami, enggak. Mungkin ada, mau Mas Yosan? Belum ada kan. Cerita untuk hari ini tak harus mendengarkan. Oh gitu. Berarti next untuk berikutnya nanti kita, karena Mas Yosan itu kebetulan gini dulurku, kalau dari yang di keluarga dari ibunya itu banyak, mungkin dari Pak D-nya, omnya itu banyak sebenarnya cerita-cerita mistis itu banyak. Cuman itu hari ini belum ada persiapan untuk menceritakan. Baiklah, Mas Dani, ini terpaksa saya lagi yang harus menceritakan. Ini juga tetap kiriman. Jadi kiriman ini banyak yang belum bisa kita sampaikan. Oh iya, iya. Karena Lebaran kita juga belum bisa upload video yang cerita horornya. Jadi ini kejadian ini waktu kita masih kira-kira SD. Saya masih SD kalau ini. Belum ada kira-kira. Lain. Saya ini awet tua. Awet muda sekali, Lur. Jadi cerita ini yang mengalami saudara saya yang di gunung sana. Kebetulan saudara saya itu rumahnya di daerah Ubalan. Pekerjaannya menjual kayu bakar, Mas Yosan. Dari Ubalan, kalau dulu kan pakai geledekan, Mas Yosan, dibawa ke Panjen. Berangkatnya dari Ubalan ke Panjen itu berangkat jam 9 malam, bawa obor. Jadi kayu bakarnya itu ditaruh di gerobak, kalau orang Jawa bilang geledekan tempat kita itu. Jadi gerobaknya kan belum ada rodanya motor, Mas Yosan. Jadi roda itu terbuat dari kayu. Terus dialasin kayak karet ban bekas gitu, Mas Yosan. Jadi kalau satu gerobak itu kan 2 orang. Ada yang jadi sapinya yang nyeret, ada yang dorong. Terus biasanya obornya, oncornya itu ditancepin di gerobaknya. Kalau berangkat ke pasar, Mas Yosan, nggak mungkin satu gerobak. Jadi kayak konvoi, Mas Yosan, karena saking takutnya. Dari Ubalan sana dulu kan masih jalannya belum bagus, listrik belum ada, ya. Jadi bareng-bareng itu kadang-kadang 7 geledekan, 9 geledekan. Berarti kalau 7 geledekan kan orang 14, Mas Yosan. Kalau 22 ada yang jualan hasil bumi, ketela, kayu bakar, kelapa, ya. Terus ada yang jualan areng, dulu kan areng masih buat nyetrika juga pakai areng, Mas Yosan. Pada satu ketika, Mas Yosan, berangkatlah Pak D saya. Maaf, orangnya sekarang sudah almarhum, sudah meninggal. Yang cerita ini anaknya Pak D, Mas Yosan. Satu ketika berangkat jalan bareng-bareng, ada 6 gerobak, Mas Yosan. Jadi berarti 12 orang. Berangkat jam 9,
Perjalanan kalau dari Desa Ubalan ke Kepanjen, Pasar Kepanjen itu masih 4 jam karena nggak bisa jalan, pokoknya jalan santai lah. Jalan Namanya santai, juga jalannya nggak kayak ya belum sekarang. diaspal juga, Masih makadam ya sama kubur ya. masih makadam. Waktu berangkat jam 9 itu dia nyampe Ngajum. Terus di kuburan Ngajum itu kan dulu masih bulak ya Mas Yosan. Masnya waktu saya SD dulu kan jaraknya rumah terakhir itu sama rumah berikutnya kan Jauh. masih ada kalau 300 meter, paling ada dulu yang bangunan lama itu puskesmas Sama KUA ya. Setelah itu nyampe di jembatan itu Mas Dani, jembatan dulu kan kecil Mas Dani, belum dilebarin. Itu kanan kirinya, yang sebelah kiri kalau mau arah ke timur itu kan dulu barongan, rimbunan bambu. Jadi bilangnya Pak D saya itu, kebetulan Pak D saya itu yang paling belakang, gerobaknya itu paling belakang. Jadi temennya di depan ya jarak 6 meter gitu. Kok mau melintas di jembatan itu kedengaran suara bayi nangis. Jadi loh, kok ada suara bayi nangis? Suaranya bayi itu bilangnya di bawah jembatan Mas Dani. Otomatis kalau di bawah jembatan dulu itu kan utarannya dikit kan rimbunan bambu sama pohon aren. Akhirnya berhenti, Pak D itu berhenti, Pak D saya itu bilang saja namanya Mbah Roso lah. Mbah Roso itu, Pak D Roso itu berhenti, bilang sama yang dorong itu, kebetulan anaknya yang pertama itu sudah lulus SD. Biasanya orang desa dulu kan nggak ngelanjutin sekolah Mas Dani, jadi ikut bantuin ayah bapaknya jualan kayu. Bilang saja namanya Prianto lah. Dibilangin sama bapaknya, Pri, awakmu gak krungu ana suarane bayi ya? Ndek ndise Pak kok gak krungu? Lah sampe krungu ta ana arek nangis ta? Iya, ndek isor iki lho ana suarane bayi nangis. Akhirnya jupun oncore suruh ngambil obornya tadi. Untuk melihat ya? Iya. Kan ya zaman dulu senter itu kan berharga mahal. Jadi orang kebanyakan pakai oncor, pakai obor itu. Akhirnya ditarik obor itu, ditarik, diambil, dibuat nyariin sumber suara yang anak bayi nangis itu Mas Dani. Nyari suaranya. Ya, setelah dicari ya kira-kira hampir 1/4 jam itu nggak ketemu, tapi suaranya ada. Akhirnya yang namanya Prianto itu juga, iya Pak, ono suaranya bayi nangis, tapi bayi nangis kok gak ono. Gitu. Akhirnya temennya yang di depannya tadi loh, ngapain sih kok berhentinya lama. Akhirnya berhenti yang di depan tadi, temennya yang gerobak depannya tadi, dia balik ke arahnya, nyamperin ya. Lah apa sih gak budal-budal gitu, kok mandek suwe, kok berhenti lama, iki lho ono suarane bayi gitu. Akhirnya ikut nyari temennya tadi. Akhirnya yang nyari kan berempat, sampai lama nggak ketemu. Akhirnya wes ayo budal lah, isu engko. Oh si Ado kan masih separuh lagi perjalanan. Akhirnya nggak dilanjutin perjalanan. Akhirnya sampai jalan di Kali Kresek. Di Kali Kresek itu yang dulu kan ada pohon beringinnya besar. Itu ada lagi suara bayi. Loh, kok ada bayi nangis mana dek gini? Pindah. Padahal jaraknya kan jauh Mas Dani, dari tempat kita jembatan di Ngajum, di kuburan itu ya. Tapi itu jembatan lagi itu ya? Ya, sungai lagi. Itu kira-kira berapa Mas Yosan? 4 kilo ada ya jaraknya dari jembatan. 3 kiloan. 3 kilo. Kurang lebihnya 3 kilo. Setelah 3 kilo tadi, nyampe Kali Kresek, Sungai Kresek tadi, ada suara bayi lagi.
Tapi anehnya Mas Yosan, mulai gerobak pertama sampai gerobak terakhir itu semua dengar. Jadi yang pertama dengar itu yang gerobak pertama berhenti nyariin, takutnya namanya zaman dulu Mas Yosan mungkin ada orang hamil di luar nikah ataupun Bayinya dibuang. takutnya kan kasihan dicari. Akhirnya 6 gerobak tadi berhenti semua nyari. Ya hampir setengah jam di situ nggak ada lagi. Akhirnya terus dia berjalan. Wes ayo wes, iki medhi bilangnya gitu. Bilangnya yang Nyari semua itu. yang nyari wes sojo iki medhi wis gak usah digoleki, percuma digoleki wong iki medhi. Ini hantu, ini bukan bayi asli, percuma dicari wong ini hantu ya nggak ketemu gitu. Nah setelah nyampe perempatan Kasin, setelah perempatan Kasin itu kan ada jalan terabasan, jalan alternatif biar nggak sampai perempatan Talanggung kan kejauhan Mas Yosan. Potong kompas. Dia belok kiri. Setelah belok kiri nyampe di atasnya Sungai Metro itu ada gerobak, ketemu gerobak yang dari arah Panjang. Sumber Pocong. Oh, yang satu arah. Iya, sama-sama mau ke pasar. Lah gerobak itu sendirian, Mas Dani. Jadi gabung ya. Gabung, tapi gerobak itu dia duluan, dalam artian yang dari Ubalat gerobak 6 tadi sebelum tikungan itu sudah kesalip yang dari arah Bojong. Bojong sudah masuk duluan gerobaknya. Jadi kira-kira sama gerobak yang rombongan dari Ubalan itu jaraknya 6 meter lah. Oh, ya lumayan. Oh, Iko paling kalau zaman dulu kan kenal Mas Yosan sama-sama penjual kayu, pedagang itu kan orang dulu kan orang jauh-jauh kenal juga. Oh, anu paling Pak To. Iko paling Pak To, gledekane Pak To paling. Tapi nggak diteriakin, maksudnya nggak dipanggil. Ya wis gak apa-apa wis. Akhirnya ngikutin. Berarti kan 7 gerobak Mas Yosan. Yang 6 gerobak ini rombongan dari Ubalan, yang satu ini dikirain Pak To yang dari Bojong, Sumber Bojong. Akhirnya ngikut. Setelah diikutin itu anehnya biasanya kan satu gerobak itu berdua. Itu kok sendiri. Pak To itu nyeret gerobak sendiri, tapi ada obornya. Ditancepin di tempatnya apa? Baknya gerobak itu. Pojok itu ya. Ya di pojoknya itu ada obornya, Mas Dani. Loh Pak To kok sendirian, kok nggak bawa temen suruh dorongin, tapi mikirnya yang dari rombongan Ubalan itu kalau dari Bojong kan jalannya rata, kalau dari Ubalan kan turun naik. Mungkin nggak terlalu berat, mungkin nggak bawa temen. Setelah nyampe di Sungai Metro itu tahu-tahu gerobak yang di depan tadi kan sudah masuk jembatan Mas Dani. Setelah masuk jembatan dapat tengah-tengah jembatan metro itu kan 200 meter panjangnya. Iya. Jadi yang gerobaknya penjual kayu dari Ubalan itu sudah masuk 3 gerobak, masuk jembatan, lewat jembatan. Gerobak pertama yang dikira Pak To tadi sudah nyampe tengah. Tahu-tahu udah di tengahnya jembatan itu gerobaknya Pak To itu masuk ke sungai. Oh, nyebur ke sungai sama gerobaknya sama orangnya. Ya kedengeran Mas Dani. Loh, Pak To itu kok ngapain gerobaknya dijeburin ke sungai. Padahal kan nggak logika sekali Mas Dani. Maksudnya nggak logika. Jembatan metro itu walaupun jembatan lama kan ada pembatasnya dulu. Kan nggak bisa ngelompatin gini, wong kira-kira hampir 1 meter itu. Apanya? Pembatasnya. Tinggi pembatasnya ya. Jadi loh, ya apa sih Pak To kok iso gerobaknya jegur nang kali yo. Tapi ya kedengeran Mas Dani ya obornya itu ya sampai ke bawah itu kelihatan obor jatuh itu kelihatan dan ada suaranya jawabur gitu Mas Dani. Akhirnya kan
Nyari semua. Ya enggak, yang anu berhenti kan, yang gerobak 3 yang sudah masuk disusul belakangnya berhenti di situ. Ya apa sih? Anu Pak Toh kejebur, Pak Toh kejebur. Setelah Salam itu loh itu ya. rame, Mas Dadi kan heboh nyariin. Terus kan ada yang nyari di samping kanan jembatan itu kan berarti lihat ke bawahnya. Ya. Dilihat itu kok nggak ada, walaupun kalau dulu walaupun nggak ada lampu itu biasanya mata itu kan menyesuaikan dengan keadaan. Nah. Walaupun dikit-dikit kan bisa lihat, kelihatan lah. Kok nggak ada gerobak hanyut, kok nggak ada suara minta tolong-tolong gitu. Akhirnya sampai lama di situ, wis, kita ke pasar langsung sambil nanti laporan polisi kan gitu kan. Kita ke pasar aja, wis biarin nanti sambil laporan polisi. Nah, kantor polisinya dulu kan di perempatan situ. Iya. Akhirnya ke pasar. Yang penting dagangannya nyampe, terus laporan polisi bahwa ada temennya yang dari Pocong kejebur. Lah, setelah nyampe pasar, ternyata dia ketemu sama Pak Toh yang orang sumber ternyata udah di pasar. Ya. Loh, Pak Toh, lah tadi sampai kok nyalip saya di tikungan di metro situ, yang di atasnya metro, baratnya metro. Wah, gue udah nyampe tadi dari sini sudah 2 jam lalu kira-kira gitu. Langsung jebur sak gledekan emang sopo Pak Toh? Lah ya mbon. Enggak, kira-kira ada temennya lagi yang berangkat hari ini ke pasar Pak Toh temennya sampai? Enggak ada. Yang lain udah berangkat, malah duluan saya yang paling ketinggalan. Bilangnya Pak Toh seperti itu Mas. Tapi Pak Toh sama temennya enggak sudah di pasar itu? Apa sendiri? Pak Toh sendiri. Dari Pocong? Dari Pocong itu sendiri. Enggak, maksudnya gerobak 1. Tapi ya ditemenin 1 orang, 2 orang. Oh, 2 orang. Ada yang dorong. Ada temennya berarti Pak Toh. Ada temennya. Yang kejebur itu cuma seorang kan gitu. Nah, terus yang herannya tadi ya nyata Mas Dani, maksudnya nyata itu semua pada tahu kalau ada gerobak jebur ke sungai. Nah, itu sebelum kejadian ini kita flashback kembali ke tahun 80-an. Tahun 80-an itu waktu itu saya SMP kelas 1. Itu di Sungai Metro itu ada satu truk punya proyek Karangkates. Itu isinya entah berapa orang, hampir lebih dari 50 orang itu terjun di situ dan menjadi korban, meninggal Mas Hasan, sampai diberi monumen di Metro itu. Nah, itu polisi nunjuk itu ya. Memang mitosnya di jembatan Metro itu Pernah kejadian. di samping itu ya memang istilahnya jembatan Metro yang sebelah utara itu kan tinggalan Belanda. Jadi Belanda dulu bikin jembatan, kalau orang dulu kan pasti bilangnya ada tumbalnya, ada apanya. Walaupun nggak ada tumbalnya, tumbal nyawanya kan banyak. Dalam artian kita yang dipekerjakan, Mbah Buyut kita jadi pekerja rodi, kan istilahnya nggak dibayar, disiksa sampai Meninggal. banyak yang meninggal di situ, korban dari bangsa kita, dari nenek moyang kita dulu. Jadi mungkin tempat itu istilahnya jahil itu biasa, dalam artian residual energi yang di situ kan masih banyak. Mungkin seperti itu, mungkin bisa ditambahkan Mas Yesa. Kalau saya lihat memang, kalau saya ini kan orang baru, maksudnya sih lahirnya Di atas jembatannya ya? sudah ada 2 kayaknya. Ya, Posisi sekarang ada 2. ya, Baru. ini kan yang baru Ada yang baru. sebelah selatan. Ya, Tahu saya kan 2 sudah jalur. dua. Kalau dulu satu jembatan buat 2 jalur, sekarang 2 jembatan untuk 2 jalur. sendiri-sendiri. Ya, sebelah utara dari barat, sebelah selatan dari timur. berarti jembatan itu Mas Yosan dibangun yang baru, yang sebelah selatan itu setelah peristiwa truk proyek terjun di Betul. situ ya. Ya memang kalau saya sendiri dengar cerita-cerita dari situ, dari orang ke orang, dari mulut ke mulut, itu memang serem. Apalagi mungkin jembatannya segitu, terus yang lewat juga lah banyak sekali.
apalagi sampai ada monumen itu kan berarti terus pastinya banyak korban. Saya sendiri setiap lewat situ ya serem ya. Ya memang beda orang beda-beda yang dialami lewat situ mas. Kadang ada yang merasa dingin, ada yang merasa hangat, ada yang berkabut, ada yang terang, memang berbeda-beda. Tapi Tapi memang itu kenyataannya mau gimana iya, lagi? di samping itu di logika juga bisa Mas Yosan juga. Dalam artian gini, dulu waktu jembatan itu satu, belum ada jembatan baru. Itu kan kontur jalannya memang nikung tajam itu. Kalau dari kita dari arah barat juga nikung tajam, Ah, yang dari yang dari timur juga nikung Nikung tajam. tajam. Jadi kalau istilahnya kendaraan nggak layak, remnya nggak Berbahaya. bahaya juga di Memang situ dulu. berbahaya. Seperti itu. Jadi tempatnya juga memang jalannya tikungannya tajam. Di samping itu kan dulu itu kan ada pemandian, sampai sekarang pun ada. Itu pohonnya kan besar-besar. ada sumber Iya, untuk pemandian. di situ. Mungkin itu Mas Dani, monggo kalau mau ditutup. Ya dulur-dulurku, itulah segelumit pengalaman dari pamannya Cak Santem. Sebelum kita akhiri, ambil hikmahnya dari cerita ini. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum kita melakukan apapun. Mintalah petunjuk kepadanya, mintalah perlindungan kepadanya. Jangan takut kepada apapun. Takutlah hanya kepada Sang Pencipta kita. Oke, dulur-dulurku semua, selalu dukung channel ini ya dengan cara like, subscribe, komen, dan share-nya. Karena dukungan kalian adalah semangat dari kita untuk menceritakan semua pengalaman dari panjenengan semua. Untuk cerita malam ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi horor.